Shalom seluruhnya, berbahagia boleh bertemu pada kesempatan ini dengan media yang tersedia pada saat ini. Saya Yefta Roma Fernando Silain, mahasiswa dari Seminar Biblika di Sekolah Tinggi Teologi HKBP, akan memaparkan kepada kita seluruhnya terkait dengan hasil temuan seminar saya dengan judul Perkawinan Hosea yang diperhadapkan dengan Hosea pasal yang pertama, ayat pertama hingga ke-9. Hosea merupakan seorang nabi yang memiliki keunikan di dalam pekerjaan kenabiannya. Akan tetapi, hal tersebut menimbulkan pertanyaan pada ruang-ruang teologi yang membuat topik ini hingga saat ini relevan untuk dibahas dari berbagai sudut pandang. Yang menjadi rumusan masalah pada topik ini adalah bagaimana sesungguhnya makna perkawinan Hosea yang diperhadapkan dengan teks yang telah disebutkan tadi terkait dengan hubungannya dengan Israel dan pola 3 anak yang muncul dalam narasi tersebut. Yang menjadi hipotesisnya adalah menempatkan Hosea sebagai teks naratif historis yang menjelaskan tentang situasional yang memang benar terjadi pada saat itu dan dilihat dari sudut pandang historis. Teori yang menjadi landasan keberpikiran topik ini terdapat dua tokoh. Yang pertama, Leroy Waterman berpendapat bahwa esensi dari teks naratif Hosea harus dilihat dengan cakupan yang sangat luas. Hosea rela untuk menjatuhkan dirinya, untuk memasukkan dirinya ke dalam sebuah kenajisan moral yang dianggap pada saat itu dan hingga saat ini. Maka sesungguhnya Hosea merelakan dirinya untuk perbuatan yang lebih besar yang diperintahkan Allah kepada tugas kenabiannya. Lalu yang berikut adalah Lewis B. Patton. Ia berpendapat bahwa ketika perintah itu datang, Hosea tidak serta-merta menyadari tugas kenabian yang diberikan oleh Allah. Maka ia berpendapat pernikahan itu seyogianya pada mulanya merupakan sebuah kemurnian. Namun pada hari-hari dan waktu berikutnya lah yang menjadi masalah dari pernikahan tersebut. Untuk itulah maka teori-teori ini akan kita coba buktikan pada temuan seminar yang akan dipaparkan pada saat ini. Kita akan masuk kepada struktur teks. Struktur teks yang saya bagi pada tulisan ini berdasarkan ke dalam 6 bagian. Yang pertama, bagian pendahuluan dan perintah itu dimuat dari ayat pertama hingga yang kedua. Lalu struktur yang kedua adalah mengambil istri dan melahirkan seorang anak, yakni pada pasal pertama ayatnya yang ketiga. Dan selanjutnya berkat atas Yisrael, itu pasal pertama ayat 4 sampai ke 5. Lalu kelahiran Lo Ruhama, pasal pertama ayatnya yang ke-6. Lalu berkat atas Yehuda, pasal pertama ayatnya yang ke-7. Lalu penyampihan Lo Ruhama dan kelahiran Lo Ami, pasal pertama ayat 8 hingga 9. Untuk redaksional, tulisan Hosea diduga kuat ditulis dengan lopus Israel Utara. Maka pekerjaan Hosea sesungguhnya berada pada Israel Utara. Dan yang dapat dipastikan adalah redaksionalnya hingga tulisan ini kita terima pada hari ini adalah disalin oleh ahli-ahli Taurat dari Yehuda. Maka setidak-tidaknya para ahli menduga penyalin-penyalin Yehuda telah menerima atau mendapatkan teks ini setelah kejatuhan Samaria.
atau setidaknya pada tahun 722 sebelum Masehi. Maka untuk itulah, karena terdapat problem etika di dalam teks tersebut, kemungkinan besar redaksional Yehuda juga menyadari itu, juga mengetahui itu. Namun sesungguhnya faktanya bahwa redaksi itu tetap disalinkan. Walaupun para ahli berpendapat bahwa pada mulanya mereka sangat sulit untuk menentukan kenabian ini, karena di kerajaan Yehuda mereka sama sekali belum menemukan hal yang demikian. Selanjutnya, latar belakang historis. Diduga kuat bahwa pekerjaan Hosea itu berlandaskan atas pemerintahan Yerobeam yang kedua. Yerobeam yang kedua melambangkan sebuah kemakmuran yang sangat besar dan perkembangan yang sangat luas dan hubungan internasional yang sangat banyak dengan negara-negara luar dari kerajaan mereka. Ini juga memberikan sebuah keterangan bahwa keadaan ekonomi, sosial, dan kebudayaan ketika itu sangat mapan. Bagaimana yang disebut dengan mapan? Yang pertama, ekonomi pada saat itu baik ekonomi kerajaan. Kita tidak tahu rakyatnya. Karena dituliskan bahwa Yerobeam II memperkaya kerajaan, tetapi tidak serta-merta memikirkan rakyatnya. Lalu tentang kebudayaan, bahwa invasi mereka, penyerangan dan perluasan wilayah mereka menimbulkan banyak interaksi budaya dan juga interaksi religius. Disebutkan bahwa pola pikir mereka telah mensinkretiskan penyembahan terhadap Allah. Terdapat juga kemungkinan bahwa mereka tetap juga menyembah Allah, tetapi dengan mencampurkannya atau bahkan lebih meninggikan dewa-dewa yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Untuk religiusitas, bahwa peneliti berpendapat masih ada sekelompok kecil Ortodoks Yahudi yang masih memegang erat peribadahan terhadap Yahweh secara murni. Namun kemungkinan tersebut dianggap sebagai bagian yang kecil, sehingga pemberitaan Hosea terhadap Israel pastilah hanya mendapat sedikit respon yang baik dari seluruh masyarakat Israel yang ada pada saat itu. Untuk bentuk tulisannya, diperkirakan bahwa Hosea memang memiliki tipe penulisan prosa dan puisi Israel kuno. Akan tetapi pada pasal pertama ayat 1-9 itu merupakan sebuah narasi perintah yang jelas perintahnya dan memang memuat 3 lambang. 3 lambang untuk memberikan makna pekerjaan tersebut atas lopusnya yang menjadi tempat pemberitaan Hosea, yakni Israel Utara. Untuk tafsiran ayat per ayat, pada ayat pertama dijelaskan bahwa setidaknya memuat 2 hal penting, yakni tentang keluarga Hosea. Disebutkan bahwa ayahnya adalah Beeri, dan keempat nama Raja Yehuda, dan seorang nama Raja Israel Utara, yakni Yerobeam II. Penafsiran para rabi terkait dengan kata bin atau menyebutkan keluarganya secara spesifik di depan untuk menandakan bahwa Hosea sesungguhnya dan ayahnya dan juga mungkin keluarganya adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah. Terkait dengan 4 nama yang dipaparkan, dimulai dengan Raja Yehuda.
Padahal pekerjaan Hosea berada di Israel Utara. Maka ahli juga berpendapat tentang ini. Sesungguhnya walaupun Hosea bekerja di utara, dampaknya sangat besar terhadap kerajaan Yehuda. Dan Yerobeam II diduga sebagai tempat dan pemerintahan Hosea bekerja ketika itu. Namun dari hal itu ingin kita lihat bahwa terdapat 4 raja yang disebutkan. Ada banyak kebaikan dan suksesi yang mereka lakukan di Yehuda, tetapi seorang hati Yerobeam tidak dapat terpecahkan oleh contoh-contoh, oleh perbuatan baik. Dan orang-orang hari-hari ini mungkin lupa dengan hal-hal yang demikian, sehingga berfokus kepada apa yang ada pada dirinya tanpa memikirkan kebaikan dan kecongkakannya ditumbuhkan secara konsisten. Pada ayat yang kedua dituliskan bahwa perintah untuk kawinilah. Memang terdapat berbagai pendapat. Ada yang mengatakan ini ditulis setelah pekerjaan Hosea selesai sehingga dia mengilhami penyuruhan tersebut. Ada yang berkata bahwa ini merupakan ketidaktahuan ketika dia menikah, tetapi yang pasti ia menikah dengan perempuan sundal. Itu adalah kepastian yang harus kita terima. Lalu yang berikut, pergilah ia mengambil Gomer. Ketika itu dia mengambil seorang perempuan, memang tidak ada keterangan terkait sundal atau tidak, tetapi kelahiran anak pertama mereka memberikan sebuah makna nama yang dalam tanda kutip masih menghasilkan kebaikan. Yisrael, Allah menabur. Allah menabur dilanjutkan dengan ayat berikutnya, pembasmian pedang terhadap keluarga Yehu, terhadap kerajaan Israel. Ada berkat atas Yehuda, namun tampaknya sebuah keburukan kepada keluarga Yehu. Maka pada sampai kesempatan ini hal tersebut belum masalah, belum menjadi problematika pada pernikahan Hosea. Akan tetapi pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 barulah terbentuk lo ruhama. Lo ruhama engkau, lo ruhama aku, engkau bukan bangsaku. Lalu kelahiran lo ami, engkau bukan umatku. Ayat 6 menjadi titik keberbalikan melalui simbol makna nama. Keengganan Allah untuk berinteraksi, untuk menganggapnya sebagai bangsanya, putus pada ayat tersebut. Akan tetapi dalam teologi teks kita akan menemukan bahwa terdapat setidaknya 3 teologi besar di dalam teks ini. Yang pertama teologi kepatuhan dalam Hosea pertama ayat 2-3. Ia patuh terhadap rule yang telah Allah berikan. Yang kedua teologi pemulihan ayat 4, pasal pertama 4, 5 dan 7. Pemulihan mungkin pada ayat ini diserta-mertakan terhadap Yehuda, tetapi tunggu dulu pada ayat yang pada teologi teks yang ketiga, teologi kasih, teologi pengampunan dalam Hosea pasal 1 ayat 6, 8 sampai 9 menunjukkan bahwa Allah bukan hendak menghancurkan Israel, tetapi ingin membentuknya. Dari mana hal tersebut terjadi? Ayat 10 hingga 12. Ketika Allah sangat marah, ketika Allah memuncakkan emosinya, pada kelanjutan ayat tersebut ia masih menyisihkan besarnya kasih di tengah-tengah bangsa tersebut. Untuk itulah maka implementasi dari hal ini bahwa memang beban moral yang diambil oleh Hosea dalam pekerjaannya membuat dia jatuh ke dalam mungkin penghinaan atau kucilan dari masyarakat. Tetapi dari situ Allah mau berangkat untuk menunjukkan kasihnya
kepada dunia ini. Dan hal tersebut mungkin memiliki implementasi terhadap apa yang Yesus lakukan. Ia patuh kepada Bapa, ia meninggalkan kerajaan dengan berknosis. Ia juga memberikan tubuhnya, nyawanya, dan perjalanan hidupnya untuk menyampaikan kasih yang universal. Maka kesimpulan dari temuan seminar ini adalah bahwa Hosea benar-benar menikahi perempuan itu, benar-benar melahirkan 3 anak di dalam hubungan itu, dan Allah benar-benar memakai tempat dan ruang dan perilaku itu untuk menyadarkan orang-orang yang lebih jahat dari perilaku yang dipakainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.